Dia mau nangis dia. Gak Aduh. mau Tapi nangis, sorry tapi ya. aku geram kali sama orang-orang kalian itu. tapi lu ngomongnya agak feminim, kalau gua maskulin. Maaf ya Ragil. Ragil. Mirip. Silakan Bang Jonathan Ragil. Bentar. Iya, boleh. Bikin kocak. Gak berhenti gua ketawa dari tadi. Aduh, nindir. Tinggal buka aja pun kisah pasal 2:17 nggak tahu kau. Sasi Abang Ragil coba dibuka. Di mana dalilnya? Roh Kudus siapa? Julius, saya jamin ketawa itu dari tadi. Panjul. Guru Dajuma mana? Guru Dajuma. Aku nggak enak nih. Ada. Guru Dajuma ambil alih. Jangan lupa di tab-tab layar dan di follow akun yang di atas ya, terutama host dan semua narasumber teman-teman ya, biar komalnya kuat. Susah kok, macet kok. Gua nunggu berapa lama lagi. Aduh. Suara apa itu? Meong. Oh. Apa sih? Siapa yang hilang nih? Mana si Alpi nih? Udah. Nih. Di sini buktinya kalau Roh Kudus itu nggak punya nama, tapi Roh Kudus itu adalah Tritunggal, ya. Nih, dengar dulu aku. Kisah Para Rasul 1. Slide-mu terjeda, brother. Lu terjeda lu. Makanya jangan sambil Google. Terjeda lu. Ini aku Lu buka terjeda. Enggak. Nah, baru deh. Silakan Jonathan Ragil. Kalau ini Jonathan Nandar. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini terbukti kalau Roh Kudus itu adalah utusan Yesus itu sendiri kalau dia udah bangkit. Setelah Yesus sudah bangkit ke surga. Jadi tuh Yesus menurunkan Roh Kudus kepada umat-umat manusia yang membimbing manusia nantinya. Jadi Roh Kudus bukan Tuhan, tapi Tritunggal, salah satu anggota Allah. Nah, itu. Udah. Allah itu apa? Jonathan mending tutup cam aja, geli liatnya. Iya, takut Aduh, Bang. Udah terjawab kan? Udah terjawab. Nih. Udah terjawab. Aku kasih tahu lagi kalau Yesus itu adalah Allah dan satu-satunya Allah. Nih, dengar. Malah ke Yesus. Roh Kudus saya tanya. Dengar. Yesaya 43 ayat 11. Buka di situ biar jangan kau kira aku membohong-bohongi. Buat tanya Roh Kudus nih. Nih, Ini brother nih. Ini brother kan? kita Udah lihat ini. kan Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi Roh Kudus Enggak. adalah Lu tuh utusan Kristen Allah. apa, brother? Ini kita baca ya. Ini tuh dogma di dalam kekristenan, doktrin. Tritunggal adalah doktrin dalam agama Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah satu, tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi saya tanya, Bapa namanya siapa? Yahweh, Yudhepave. Putra namanya siapa? Yesus. Roh Kudus ini namanya siapa? Karena yang namanya Allah itu punya nama. Nah, kalau kita cari, brother, coba lihat nih ya, brother. Ini kan gua di Google nih ya. Tritunggal adalah ini muncul. Kita cari gambar. Sebentar, brother. Sabar, brother. Jangan cuma searching doang. Ragil, diam dulu, Bang Jonathan Ragil, diam. Perhatikan, Bang. Jonathan Ragil, kain. Saudaramu itu kan? Saudara kamu lah. Macam mana pula kau? Mirip kali gigi soal si Ragil soalnya. Tak ada kemiripan aku sama si Ragil. Macam mana pula kau? Macam mana pula kau ini? Alamak. Gigi panjang. Gigi panjang, cuy. Kau jujur banget sih lo.
ya jangan sakit hati, kan nyata. Enggak, kalau gua jujur memang gua agak panjang sih. Iya. Bisa Iya. marut Tapi kelapa kan? tapi lu begini ya. Oke, brother kita lihat. Gua habis ini yang lain lah. Mati Bahaya kan? nanti. Mati kan? Iya, coba perhatikan. Siapa lagi mau kulawan? Bang Zuma. Iya Bang Juma aja deh. Coba perhatikan ya. Ini menurut paroki Cikarang. Paroki Cikarang itu adalah ortodok. Ini kalau paroki ortodok atau Katolik ya. Nah, ini menurut Katolik, ini menurut Protestan. Saudara, yang namanya Tritunggal adalah, saya sudah berulang kali menyampaikan, setiap Kristen Protestan manapun atau Katolik manapun itu mengakui kalau Roh Kudus adalah Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Roh Kudus ini kan bukan nama, Ruah, Kudus, Suci. Kalau di dalam Quran, brother, ini gua komparasi dengan Quran ya. Nah, kalau di dalam Quran, Roh Kudus itu namanya Jibril. Dalilnya mana? Quran surat Al-Baqarah 97 dan Quran surat An-Nahl ayat 102. Karena untuk memahami Quran ada metode yang namanya metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Quran dengan Quran, atau memahami ayat Quran dengan ayat Quran. Ada metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang sahih, contohnya hadis. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Kristen ini Roh Kudus namanya siapa? Siapa nama Roh Kudus? Udah dijelaskan, Roh Kudus itu nggak punya nama. Allah punya nama atau tidak? Kalaupun Roh Kudus adalah Allah, ya udah Roh Kudus adalah Allah. Tapi namanya siapa? Allah punya nama atau tidak? Kamu Allah, saya tanya, Allah punya nama atau tidak? Tidak. Kenapa? Oke, buka Yesaya 42 ayat 8. Tadi ku bilang buka sama kamu nggak mau kau buka sendiri. Iya deh, aku yang buka. Bentar ya, tunggu ya, Om Ragil. Cepat. Om Ragil buka ya, sebentar ya. Cepat buka Ragil. Bang Kaisar, lu jangan ketawa lu gantian dah. Gua takut sama Om Ragil lah. Ini harus dihantam kalian satu-satu ini. Marah dia. Iya, Marah dia. kejadian kayak gini. Taunya aku cepat kalian itu sebenarnya mencari duitnya. Cup. Jonathan, Bukannya gimana ya kan? Jangan kasar, Jonathan. jangan kasar. Jangan biasa. kasar. Ih, kasar deh. Kok nggak mau kamu marah. Giling. Horas, bah. Cepat buka. Sabar dulu. Alamak, jangan marah-marah. Nggak marah-marah. Taunya kau orang Batak gimana kalau bicara? Ya, aku tahu lah. Ya Alamak. udahlah, taunya kau bilang aku mau marah-marah. Bagaimana kau? Tidak ada. Nih, Yesaya 42 ayat ke-8. Ya, ini terjemahan Gabrul nih. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Dalam bahasa Ibraninya apa di sini? Ani Yud He Vav He Hu Semi. Aku adalah Yud He Vav He Hu, dia Semi, itulah namaku. Ternyata nama dari Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Yud He Vav He. Nah, ada tuh. Sekarang saya tanya sama kau, Baluap, siapa nama Roh Kudus? Karena kau menyatakan kalau Roh Kudus adalah Allah. Kalau Allah punya nama. Macet. Gak tega gue. Berulang-ulang. Gak tega gue. Tanyakan. Gak tega Jadi gue. bilang Roh Kudus itu adalah utusan Yesus setelah dia bangkit ke surga. Aku. Paham. Tapi kamu nggak ada datanya. Enggak ada datanya. Kisah para Rasul 2:17 tadi gimana itu? Kisah para Rasul itu ucapan Paulus. Bang, Alamah. Bah. Gini aja, brother. Aku mau nanya. Oke. Jadi kan udah katanya. Ya. Ya. Di agama Islam itu dilarang nggak mengemis. Nggak ada korelasinya lah. Nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya, brother. Yang kita sesuai tema aja nih. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan oleh Musa. Saya jawab dikit biar nggak digiring sama dia. Di Islam itu nggak apa-apa dibolehkan, cuman di Islam nggak dibolehkan menyembah anak manusia, baru nggak boleh. Apa?
Di Islam itu yang tidak dibolehkan di Islam itu menyembah anak manusia, nggak boleh itu. Tapi yang itu di ngemis-ngemis itu diperbolehkan. Ini kemana sih larinya? Aku bertanya Alpi. Tadi kan dia udah bertanya kan, sekarang aku bertanya. Sama seperti Yesus. Yesus itu mengemis loh. Yesus itu mengemis meminta-minta makan. Aku juga bisa buktikan Justru Yesus itu memberikan makan 5.000 orang. Enggak, Yesus menurut Matthew Henry. Buka Vi. Yesus menurut Matthew Henry itu hidup dari sedekah, Bang. Berarti diperbolehkan di agama Islam itu mengemis. Yesus pun hidup dari sedekah, Bangku. Di mana Alkitabnya, apa ayatnya, cepat? Filipi pasal 2 butir ke-6 dalam Matthew Henry komentari. Coba buka dari situ. Oke, bentar ya, kasih aku setengah menit, aku bukakan datanya. Bang Alpi, ya Alpi, awas ini Cahayu ini. Cahayu. Yesus itu mengemis meminta makan. Terus tahu satu lagi, Yesus itu suka ngamuk di pasar hari Sabtu. Banyak. Bang Kaisar, kalau nggak dikasih makan ngamuk dia di pasar. Jangan kencang-kencang, kasihan ini. Soalnya melambai. Siap. Bentar, di sini siapa yang orang Kristen di yang live ini, yang masuk ini siapa? Semua Islam. Cuma kau aja yang berani. Yang lainnya nggak berani sebenarnya. Saya punya mental. Oh iya. Saya ingin menjawab kalian semua yang sombong-sombong ini. Ya. Mana Alpi, cepat. Bang Nandar itu kan lagi open camp, Bang Nandar, lagi open camp. Coba Bang Nandar buka Lukas 16 pasal 3, Bang Nandar. Sama Alpi aja gantian. Alpi buka Lukas dulu Alpi. Ya. Sama Alpi aja deh Alpi. Pokoknya ini masih muda. Ya, bentar Alpi buka Lukas dulu. Alpi Jonathan aja yang digedein. Jonathan itu. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Nih, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, tidak tampil dengan kemegahan lahiriah atau memiliki tanda yang membedakannya dari orang lain. Aku aja langsung ngerti di sini. Loh, itu Yesus hidup dari sedekah berarti kan? Tidak. Loh, mau kujelaskan? Mau kujelaskan nggak? Itu coba baca lagi. coba dibaca ulang lagi, coba. Dibaca ulang aja, Jelaskan dia biar kalian nggak salah apa ya? Iya, dibaca ulang dulu. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, miskin, hina dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Tuh. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa. Nih, aku buka ini dulu Alkitab. Mana tadi ayat berapa itu? Gini. Ayat berapa tadi? Coba di sana ada di verse 2, atau laptop. Bukan, saya punya Alkitab. Di dalam Filipi pasal 2 butir ke-6 itu kan menceritakan tentang Yesus datang mengosongkan diri tuh. Filipi. Ya, Anda mencari Yesus hidup dari sedekah itu takkan menemukannya di dalam Kodeks Salemba. Nah, hal itu tertuang, ya, kitab Anda kan diterbitkan di LAI Jalan Salemba. Nah, so taunya kau di mana? Tentang Yesus hidup dari sedekah, itu dipaparkan datanya oleh seorang komentari yang berotoritas yang mengajarkan teologi di dalam sekolah tinggi teologi itu atau STT. Siapa itu? Matthew Henry. Kenal Matthew Henry? Nggak tahu. Seorang yang katanya diurapi Roh Kudus, yang mendapatkan ilham dari Roh Kudus, yang mendapatkan data bahwasanya Yesus itu hidup dari sedekah, Bangku. Dia ngutip-ngutip di Bible, dicari yang Matthew Henry mana di Bible ini? Nggak ada, Matthew Henry nggak ada. Tadi dibilangnya di Filipi berapa tadi? Filipi pasal 2 butir ke-6. 2 ayat 6. Di Bible nggak ada, Bang. Yang ada itu tertuang di dalam komentar. Kami mempercayai Bible-nya. Kami percaya Bible. Ya, kalau Abang mempercayai Bible, kalau Abang mempercayai Bible, oh ya udah, Yesus pun nggak pernah ngaku sebagai Tuhan, Bang. Kenapa dituhankan? Kok nggak ada ngaku sebagai Tuhan? Benar. Coba Jonathan buka Lukas 16 pasal 3. Entar, jangan buka buka dulu. Alfi bisa buka. Mana si Alfi? Ya buka Alfi buka. Lukas 16 pasal 3. Tadi kau tanya apa?
di dalam Yesus gak pernah ngaku sebagai Tuhan. Bentar, saya buka ya. Lukas berapa Kang tadi Kang? 16:3. Hadis Qalbi. Nyari lagi. Iya. Aku tantang di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Bentar, ini di sini ternyata. Oh, ini. Bentar. Buka di Yesaya 43 ayat 11. Weh, sejak kapan Yesus hidup di kitab Yesaya? Buka, ini kan Alkitabnya. Biar ku jelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Cepat. Oh ya udah. Jangan cuma kalian aja yang ku dengar, kalian harus mendengarkan aku dong. Iya, bacain. Udah kau buka? Iya, ini aku lagi buka. Oke. Ya. Bacain aja. Di sini judul besarnya Israel sebagai saksi Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Udah aku kasih ayatnya. Terus, kan? Mana Yesus mengaku Tuhan? Bentar, kalian pernah nonton gak video Yesus disalibkan? Anjay, referensinya film. Sejak kapan Yesus jadi bintang film? Enggak Sejak pernah. kapan Yesus jadi bintang film? Main film. Bang, Yesus Film Yesus itu kita film. Lah iya, kapan Yesus main film? Kalau dibilang film setan, bentar. Kalau dibilang film setan, kapan setan difilmkan? Bang, kita jangan membias. Gini, Yesus hidup di zamannya saya. Memang Yesus itu tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Karena Yesus di dalam Bible ciri-ciri perkataan Yesus itu tulisan merah bukan? Yang mana? Di dalam Bible ciri-ciri perkataan Yesus itu tulisan merah bukan? Tintanya. Tidak ada di sini. Di sini semua hitam. Nah, memang berarti bukan perkataan Yesus. Kok bukan perkataan Yesus? Loh, dari mana kami perkataan tahu Yesus itu? Nah, ciri-ciri Yesus itu berkata. Karena ada huruf besarnya. Gini nggak paham. Alamak. Bang, yang ku minta itu pernyataan Yesus di mana dia mengaku sebagai Tuhan. Ciri-ciri perkataan Yesus ialah tulisannya itu berwarna merah tuh. Nih, aku mau jelaskan karena aku kan sering gereja. Gini Bang, sejak kapan Yesus main film dan imanmu tumbuh karena film? Iman kita, Bang Juma, tolong dengarkan. Kalau kau benar-benar tahu ya. Ya gimana? Dari musik rohani juga bisa tumbuh sebuah iman. Oke. Jadi Yesus main film, apa yang diucapin Yesus, Bang? Waktu Yesus udah main film, gua kasih lihat buktinya. Gol, bawa kamera ke dalam. Buka kamera go. Bentar. Lihat. Yesus memang nggak main film, tapi aku bertanya, film setannya bermain nggak? Nggak dimainkan oleh manusia. Tapi kita nggak percaya setan, Bang. Beda sama kalian. Memang ketika Yesus main kami film, juga nggak percaya setan. Yesus main Kenapa film, kau bilang kami beda? Yesus. Masa iman kalian terbangun atas dasar film? Karena itu adalah ilustrasi yang dibangkitkan dari Alkitab ini. Oke, kalau minggu depan Elion Mira main film, dia ngaku Tuhan, lo percaya? Elion Mira Tuhan. Kalau dia membicarakan soal Alkitab, kami percaya ininya, kami nggak percaya orangnya. Loh, jadi percaya Yesus film atau enggak jadinya? Film Yesus maksudku adalah aktor-aktor manusia, sama juga dengan setan diperankan oleh manusia kan? Oke, jadi di dalam film apa yang mau lo jelasin di film Yesus? Apa coba? Nih, tadi dibilang siapa? Si Alfi. Di dalam Alkitab tidak tertulis Yesus adalah Tuhan. Ya emang tidak. Nih, di dalam film Yesus memang nggak mengatakan dia Yesus. Saya adalah Yesus. Saya adalah Tuhan katanya. Tapi dibilangnya saya adalah juru selamat. Oke.
Di mana di kan? film Yesus bilang saya adalah juru selamat. Film Yesus siapa yang meranin, Bang? Aktor. Siapa nama aktornya? Nggak tahu. Jangan kau Brad Pitt. jangan Yang beda Brad dari Pitt. dari Nggak tahu. pertanyaanmu. Tadi kau bilang kan kayak gitu. Yesus nggak mengaku dia sebagai Tuhan. Memang Yesus Lah, iya, nggak pernah, sebagai Bang. Tuhan. Bang. Tapi Dia Yesus jalan. mengakui Bang Goldian. dirinya adalah juru selamat. Bang Goldian, Iya, izin dia bang. jalan. Bang. Di mana Yesus Izin bilang? izin Bang Goldian. Ya. Tunggu. Ini dia mau menjawab gini, Alfi. Dia mau menjawab Yesus itu bukan dari meminta-minta, tapi dari main film. Maksudnya Gini. itu. Jangan dibawa minta-minta lagi ya. Alah. Nah, Film jangan dia. ketinggian Alfi, dia aja nggak paham. Kalau red letters dalam Bible itu adalah perkataan Yesus. Dia bilang kan mana ada tulisan merah. Memang nggak ada tulisan merah ini. Bisa kau tengok ini dari sini. Izin boleh diselesaikan dulu. Coba, Enggak, boleh enggak Alfi selesaikan? Diam satu-satu kalian. Taunya aku kalian Iya, semua Islam jangan dikeroyok dong. Apa di Gak sini? ada yang ngeroyok. Alpi siapa yang ngeroyok? Dari tadi kan satu-satu. Kau kenapa kau buka mikrofonmu? Oh, udah nggak boleh ngomong di sini. Oh, nggak boleh ngomong Nggak kalian. boleh ngomong dong. Ya, siap, Nggak boleh siap. ngomong. Orang aku sendiri. Aku bantu kau. Nggak, jangan kau bantu aku. Kau Islam. Gak tahu nggak? Mana nggak kau tahu kau katanya soal kau mau Kristen. nunjukin Yesus main film? Jangan kau. Aku Buka lebih kamera, tahu dari tuh. kalian. Oh iya, Handphone nggak bisa buka kamera. Gua ke situ. Sebenarnya aku pengen tanya-tanya Al-Quran kalian, tapi aku bodoh amat sama Al-Quran. Nggak mau tahu aku sebenarnya. Tapi kalian yang pengen tahu kan soal Alkitab kan? Iya nggak? Bentar teman-teman Bang Alfi dan lain-lain. Iya. Ini kami mau nunjukin Yesus ternyata main film. Saya bertanya tadi. Jadi haus aku. Ini kan Yesus main film. Bukan Yesus, itu adalah aktor. Yesus. Itu aktor. Oh itu Yesus. Aki Koldian, ada yang bawa yang kobam, yang pakai kobam, minum kobam, ada itu. Jadi makanya kalian salah kaprah sebenarnya ini. Bentuk siapa yang bicara? Goldian. loh teman-teman. Goldian. Berarti kalian selama ini salah kaprah. Kalian pikir Tuhan kami itu adalah aktor-aktor yang membawakan film Yesus. Enggak sebenarnya, karena sebenarnya mereka itu cuma membawakan film Yesus yang dibawakan dari Alkitab ini. Mau aku jelaskan dulu ya, biar jangan salah kaprah kalian. Selama ini ku tengok kalian kayak gitu. Yesus itu cuma satu, cuman mereka memfilmkan. Ini kan Yesus. Dari sini. Bentar. Ya, cuman mereka memfilmkan dari sini. Coba, ini kan Udah Yesus paham, main kan? film, beneran kan? Loh, Bukan, orang ngira, udah aku waduh, Yesus. Udah aku Yesus datang dia itu. mati kata kau kan? Mati kata kau. Macet. Bukan macet, tapi kalian membantah kan? Kalian lawannya aku. Udah aku bilang Yesus itu cuma satu. Mereka cuma membawakan filmnya dari Alkitab ini. Bukan begitu Bang Juma? Jangan diam-diam aja. Ya. Lucu. Terus aku mau nanya, di dalam agama Islam, aku sekarang bertanya, siapa yang dipercaya Islam, Nabi atau Allah? Allah dan nabinya. Berarti Allah kalian itu banyak, Nabi juga kalian anggap Allah, karena kalian percaya. Aduh. Berarti siapa yang salah di sini? Kalian yang salah. Nabi Otakmu adalah yang salah, bro. Udah dibilang Nabi adalah yang utusan lain, Allah. Tapi lanjut. kalian percaya Nabi. Kayak mananya kalian? Berarti kalian salah. Banyak kali Tuhan kalian sebenarnya. Nabi adalah Allah yang kalian percayai. Satu RT kayaknya itu. Kapan ketika kita beriman kepada Nabi dan mengikuti perintah Nabi, Nabi adalah Allah. Coba, sejak kapan? Astaga. Berarti Allah kalian banyak. Nabi kan banyak kali kan? Nabi-nabi siapa aja? Nabi Iya. Ibrahim. Tahu Nabi nggak siapa? Nabi Nabi Ibrahim Musa. apa? Berarti itu ada Allah kalian, kan? Astaghfirullahaladzim. Ketika Allah mengutus Nabi Isa, mengutus Nabi Muhammad, mengutus Nabi Nuh, mengutus Nabi Hud, dan kita mentaati perintah Nabi, berarti Nabi itu Allah. Dari mana Nabi itu adalah Allah? Lah, kan lo yang ngomong, Dodol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astaga.
Astagfirullah Jonathan. Kemana ya? Sedih kali aku sebenarnya. Tunggu, Jonathan. Kau kan pakai Bible. Kau pakai Bible pelangi nggak? Kasih mereka. Bible apa? Bible pelangi. Kau percaya nggak sama Bible pelangi? Gak tahu aku Bible pelangi atau. Cuman aku tahu Alkitab aja. Kasih. Mana alamatmu? Ini Alkitab. Nanti kita kirimin. Sekarang Alkitab ada versi pelangi. Kan dari tadi lu mau pelangi. Enggak, dari tadi kan lu maunya itu dari Bible, lu bilang nggak boleh referensi lain. Nah, ini ada nih Bible pelangi nih. Mungkin bisa nih lu pakai. Ini aku kirimin ke alamatmu. Send alamatmu. Ada kok Bible pelangi. Covernya kayak gini, bro. Tengok, bentar. Kristen itu memang mempercayai Alkitab, kan? Biar kita apa dulu? Apa namanya itu? Alkitab yang mana? Alkitab yang pelangi? Nih. Alkitab yang homoseksual atau Alkitab yang apa nih? Coba. Ini yang tertulis Alkitab. Jadi nggak ada gambar salibnya, cuma tertulis Alkitab aja. Oh, jadi kalau ada Alkitab gambar salib itu salah, gitu? Kita nggak melihat covernya, tapi kalau di dalamnya sesuai dengan Alkitab yang di sini, berarti Alkitabnya benar. Ya udah, kirim alamatmu, kau beliin Alkitab gambar pelangi, Biblos gambar pelangi. Mau kau kirim bukunya sama aku? Oke, biar nggak tersesat ya. Kirim alamatmu. Nantilah. Jadi teman-teman, kita Aku bakal bukan kasih Jonathan Bible pelangi. Ya, tadi aku bilang nabi yang dipercaya kalian itu nabi, semua nabi dan Allah. Itu ya. Iya. Jadi Allah kalian itu sebenarnya banyak yang kalian percayai. Nabi juga kalian percaya. Kemana kalian? Pusing aku. Di mana Allah yang satu? Di dalam Alkitab juga si Musa ada yang sebenarnya. Si Musa. Musa itu adalah anak kalau nggak salah anak yang lu ke nabi itu saksi dipikir lu itu teman lu, itu nabi loh, nggak usah jangan dipanggil saksi yang sopan loh dikit. Lu kan ini kan sekolah minggu kan diajarin nggak sama guru lu kalau sama yang lebih ini atau yang punya nama itu harus sopan? Tadi hanya bilang Nabi Musa. Kalau kami apa kami bilang? Si Musa itu nabi loh. Kami nggak percaya nabi. Oh, berarti itu karena nggak ada di dalam Kristen itu nabi. Kan sama kalian yang nabi itu ada. Kalau kami Musa. Tidak kan? Apa di sini bejo? Kalau kami nggak percaya nabi. Pantas Yesus nabi dibilang sama Musa. Kalian itu si Yesus ya. Kami juga nggak bilang Nabi Yesus, kami bilang Yesus. Tapi Yesus nggak bisa disembarangan diucapin, cuman dia diucapin kalau berdoa, kalau lagi khotbah gitu. Jadi nggak asal nama di apa? Oh, jadi di Bibelmu nggak ada kata Nabi di situ? Nggak ada Nabi. Coba kau buka Kisah Para Rasul 2:30, buka sekarang. Kau lah buka tadi siapa namanya disuruh aku suruh dia membuka. Bukalah, buka. Kisah Para Rasul 2:30 tertulis di situ. Nah, ini aku baca ya. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ini dengar. Mana? Tetapi Buka, ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa kacau kawan ini, nggak mengakui dia di Bibelnya itu ada nabi. Kacau kau. Tapi kami kan nggak mengakui kami percaya sama nabi kan? Tapi kalau kalian percaya. Nah, nih baca nih. Nih dengar. Apa nih? Kisah Para Rasul 2:30. Tetapi ia adalah seorang mana? Seorang apa itu? Seorang apa itu? Mana gambarnya? Kok gambar sih? Memangnya Bibelmu itu bergambar? Kau yang buka. Tuh, baca tuh. Gambarnya biar kami bisa baca ini semua. Nah, nih, mulai besarkan nih. Baca nih. Dia adalah seorang siapa nabinya? Nah, nih. Baca. Dan ia
Dan ia nabi, ia tahu bahwa adalah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat apa? Sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan David. Berarti kalaupun ada ya baca, kau buka di situ lebih jelas. Kau buka lebih jelas di sana. Kau buka lebih jelas Markus 20. Markus 20. Kalau nggak ada Nabi Yesaya, nggak ada Tuhanmu. Kan kalian selama ini bilang Yesus itu sudah dinubuatkan sama Nabi Yesaya. Kalau kau nggak percaya Nabi, ya udah nggak usah percaya Yesus itu dinubuatkan. Kok susah kali sih? Bapak tahu nggak si Yesaya siapa? Yesaya itu Nabi. Yesaya tuh kan nggak mungkin kakekmu yang pasti kan? Di Nabi Alkitab si Yesa, coba aku tanya dulu Bang Juma ini. Yesaya itu siapa? Anjir, si Yesaya Yesaya itu Nabi. Gini ya, Yonatan, sharing knowledge untuk kamu nih, Yonatan. Kita Jangan, perjanjian lama. Aku bertanya Bang Juma. Bang Jumanya lagi buat kopi campur masako. Gini, Yonatan, kau dengarkan dulu baik-baik. Di dalam kitab yang kalian sebut perjanjian lama, itu Tanakh itu akronim dari apa? Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Apa arti Nevi'im? Akar katanya Nevi itu Nabi. Masuk Yod dan Mem final artinya jamak nabi-nabi. Yesaya itu termasuk bagian dari nabi besar. Nggak ngerti dia. Iyalah, ngerti seorang nabi. Kalian kan yang percaya nabi, kami nggak percaya nabi. Mana? Yonatan. Sama kayak kalian nggak percaya Yesus. Yonatan, imanmu tuh kok. Kau baca Markus 2 tadi. Coba kau baca keras-keras biar kami dengar. Markus 2:30, baca. Tak. Markus 2 ayat 30. Enggak usah. Hah? Kalau kau nggak mempercaya itu, Markus 2 bakar ayat sekarang itu. Markus 2 ayat 30. Ntar ini Bang Ardi bukan 30. asli, bukan ini. di sini Markus 2 ayat 30 enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli. Waalaikumsalam. Di sini Markus 2 ayat 30 Markus Aduh bener-bener nih orang Markus 2 ayat 30 enggak ada. Nggak ada tata krama. Dari mana dapatmu itu? Nih aku mau tunjukkan. Ini apologet Islam Indonesia siapa ini? Bang Jul. Dari mana dapatmu itu Markus 2 ayat 30? Asli Oh Bang Jul. Oke lanjut. Ini gara-gara si Paulus nih. Dari mana dapatmu? Kisah para Rasul 2:30, Kisah para Rasul 30. Dodol tadi Markus. KPR. Nanti ke Markus pun bisa kau kena tuh. Coba buka KPR 2:30. Apa KPR? Jangan singkat-singkat KPR. Kurang jauh mainmu. Kisah para tuyul. Mana pula KPR? Asalnya kau bilang-bilangi. Iya, kisah para tuyul. Markus disebut sih sama dia. Kalau disingkat berarti sirkus. Gimana lagi nih? Banyak kali. Oke, perjanjian baru. Nggak, patokan dia dengan Bible. Referensi yang lain ditolak. Kisah para Rasul 2 ayat 30. Dari 29 bacanya Bang Yonat. Khotbah di sini tertulis Nabi ini siapa maksud kalian tadi? Ini siapa? Ianya ini siapa? Daud. Kok Daud? Baca dari 29, Bang Daud. Panggilnya abang jangan sih ya. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Dawet. Aku boleh Dawet itu Dawet. berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Nih, tadi ini tentang Daud. Tadi kenapa kau bilang Nabi ini siapa? Daud. Ini yang berkata adalah si Petrus. Si lagi tuh si Petrus. Salah, siapa Daud itu di situ? Baca dengan Daud 29:30. 29:30 baca. Tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan Tetapi ia adalah seorang apa?
seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, jadi Bang Jonathan. Jadi ditanyakan tadi apa? Bang Jonathan, menurut abang atau menurut kekristenan, Daud itu nabi nggak? Daud itu adalah apa ya? Anaknya. Daud itu nabi nggak? Iya, nabi. Bukan Kalau kan? tertulis di sini adalah nabi, ya udah. Daud itu adalah nabi kan katanya di sini. Ya, terus kenapa? Tadi kau bilang tidak ada nabi. Klarifikasi itu, klarifikasi. Gini, aku tengahin aja. Gini loh, menurut iman Kristen, Daud bukan nabi. Tapi menurut Bible Kristen, Daud adalah nabi. Kesimpulannya, iman Kristen dengan Bible nabi nggak sinkron. Gitu aja loh, lanjut. Di mana? Iya, karena tertulis di sini ya. Kok jadi beda mukanya jadi rubah? Paulus nabi nggak? Udah. Paulus nabi nggak? Paulus rasul. Bukan sekalinya aku ngomong sama kau Jonathan, sekali. Jadi baru paham kau sampai sini kan? Baru paham Paulus kau. itu rasul. Sekalinya aku bawa ayat ini tadi. Terus Kenok langsung kau, kenok. bukan kenok. Kalau aku bilang kan, kalaupun Kenapa ada, tadi? Kalaupun ada nabi di dalam Diam. Alkitab. Kenapa omonganmu tadi apa bilang? Di Kristen itu tidak ada nabi. Itu ucapanmu. Masih terniang sampai sekarang nih ucapanmu tadi. Iya, belum tapi kalian kering percaya udahmu, nabi. belum kering. Lah, kau percaya nggak? Kalau nggak percaya kau isi bibelmu bakar sekarang. Al-Quran mulai bakar di situ, kasih baygon, bakar. Kalau bisa makan biar tahu kau Al-Quran. Paulus gimana? Paulus nabi nggak? Nabi Paulus itu ada. Enggak, Paulus itu nabi nggak? Iya, bukan Paulus nabi. adalah nabi. Tapi Paulus bukan nabi? Bukan, tapi itu rasul. percaya. Coba baca kisah para pewarta pasal 13. Nggak, butir tunggu pertama. Dina. Ini si Noel ini Kristen apa Islam? Si Noel ini. Saya Kristen, Bang. Di sini. Oke. Sebentar. Izin sebentar. Jonathan percaya Paulus nabi. Si Noel ini nggak percaya Paulus nabi. Ini sama-sama Kristen. Bukan nggak percaya, Bang. Paulus itu rasul. Paulus itu rasul. Nah, ini aku tanya sekarang ya. Jonathan, lu percaya nggak si Paulus itu nabi? Percaya nggak? Apa? Paulus nabi percaya nggak? Rasul Paulus itu sebenarnya pernah aku baca Rasul Paulus. Enggak, pertanyaan saya simple. Percaya atau tidak bahwasanya Paulus itu nabi? A, percaya, B, tidak. Hei, Lu lagi ngintip apa lu? Gua pakai celana loh. Gua lagi pakai celana lu ngintip. Wah, parah lu. percaya nggak Paulus itu nabi? Woi, Rasul Paulusnya yang ada. Nggak percaya nggak Paulus itu nabi? Karena aku kan juga masih Nggak belajar. ngerti bahasa Indonesia nih orang. Dengerin pertanyaan saya. Lu percaya apa tidak Paulus itu nabi? A, percaya. B, tidak. A atau B? Rasul Paul, Nabi A Paul. atau B? Mau ditanya A atau B? Enggak. Nabi Paulus nggak ada pernah diceritakan di dalam Pertanyaan saya. Saya nggak percaya. Ah, gitu dong. B berarti kan? Cuman yang saya tahu Rasul Ya Paulus. udah cukup. Oke, Paulus bukan nabi. Si Noel percaya nggak Paulus nabi? Saya nggak tahu. Dia rasul, saya belum bukan tahu nabi itu. dia. Bukan rasul. nabi. Gas, Dinda Karena Alfi. kalau dalam Kristen, Silakan di Dinda Alfi, perjanjian lanjut. baru tidak ada nabi. Gitu dia. Gimana tadi Bang Noel terakhir statementnya? Nah, jadi kalau dalam perjanjian baru itu nabi sudah tidak ada. Itu dia. Nabi sudah tidak ada. Rasul. Iyalah, sudah ke rasul dia. Berarti Rasul, setelah Yesus nggak ada lagi nabi ya? Ya tidak ada lagi nabi. Di Bisa dalam besarkan Kristen. Alfi. Ah, besarkan Oke, Alfi, Iya, besarkan santai, Alfi, santai. besarkan Alfi. Berarti setelah Yesus yang ngaku-ngaku sebagai nabi itu palsu ya? Nah, gini. Dengerin dulu. jangan Noel. gini. Gantianmu bukan Oke. nabi. Itu dia. Oke. Alfi tampilkan data. Data dulu yang ditampilkan ya. Oke, siap. Tunggu. Merah bukanya katanya Bantu ini. moderator. Iya, Matikan santai. Sambil minta tolong di follow teman-teman. Sambil minta tolong di follow akun saya ini, akun yang ke-6. Bayangkan coba. Minta tolong ya, sebentar Iya. Dinda.
Minta tolong di follow akun saya yang ini, yang mau aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Intinya begitu. Lanjut, makasih. Kisah para Rasul. Ya, Kisah para Rasul pasal 13 butir yang pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Orodos, dan Saulus. Di sini aku tahu. Tadi yang kau katanya baca setelah yang kau baca tadi Jonathan itu KPR. Tadi katanya setelah Yesus nggak ada lagi nabi. Berarti 5 orang di atas ini nabi palsu semua ya? Yang mana itu bang? Coba biar kita apa dulu bang? Yang Coba, mana itu? Nggak pernah baca Kisah. Nih ya, aku jelaskan. Di Kisah para Rasul pasal 13 butir pertama. Silakan baca. Ada 5 nama di sini. Tunggu, Kisah para Rasul. Kisah para Rasul berapa bang? 13. Makanya disarankan tadi ke dia. Baca pertama dulu film pertama film Yesus itu. Udah sandaran kok film, aku nggak nonton film. Udah. Biar kalian paham gitu. Oh, dan nanti kalian berongok. Oh, itu nanti. Diam kau Jonathan. Diam kau Jonathan. Kau yang diam kau. Aku di sini Kristen, kau banyak kali Islam di sini biar Jonathan. Buka mik kau. Kaisar dulu. Jonathan kau itu ayatnya bang. Diam kau Jonathan. Kau sudah berak celana aku buat. Kau bilang tidak ada di Kristenan Nabi. Ternyata kau baca di KPR 230 tadi. Mampus kau kan? Tapi kalian percaya Nabi kan? Tapi kalian percaya Nabi. Udah jangan mundur, kita maju. Yonatan di sana ada Bible tadi kan? Baca Kisah para Rasul pasal 13 butir pertama. Baca silakan. Noel bilangnya nggak ada tadi. Enggak gini, aku ini pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ya. Ini orang-orang setelah Yesus bang poinnya. Katanya tadi Yesus nabi terakhir kan, nggak ada nabi lagi setelah Yesus kan. Kisah Rasul 13 ayat 1 kan. Baca lantang-lantang baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi-nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Nah, maksud abang ini nabi kan? Selesaikan. Itu udah 3 orang, dua lagi. Selesaikan. Dan Lukas orang Kirene dan Melenem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Yang kelima siapa? Dan Saulus. Saulus itu nabi atau bukan? Bukan. Enggak. Loh, ini hapus saja nih berarti ada beberapa nabi dan pengajar ini hapus saja. Bukan dihapus. Abang bacanya kan masih dari sini. Maunya lengkap dulu semua kan gitu dia bang. Mau abang baca dari Kejadian sampai Wahyu, kata nabi dan pengajar itu nggak akan hilang abangku, nggak akan hilang. Ya, dikatakan di sini jemaat yang dibangun oleh Paulus dan Barnabas di Antioquia, dan ada 5 orang pengajar di sini. Siapa? Barnabas, Simeon, Lukius, ya, Menahem, dan siapa terakhir? Paulus. Bukan Paulus, Saulus. Loh, jadi Saulus sama Paulus beda? Ya itu kan Saulus bacanya. Iya, simpel. Paulus dan Saulus beda. Enggak, aku bertanya, itu Saulus bacaannya di situ. Iya tahu. Emangnya Paulus dan Saulus orangnya itu beda? sama atau beda itu? Orangnya sama atau beda? Macet. Aduh, ubur-ubur. Bukan macet. Masih baca ini bang, masih baca bang. Oh iya, silakan. Jadi gitu ya bang ya. Memang doktrin yang dibangun di kekristenan 20 kali ke gereja dikatakan, Daud bukan nabi, Daud itu raja, itu satu. Itu fatal tuh, sangat menyelisihi Bible. Lalu 2, Paulus bukan nabi, Paulus itu rasul. Nah, 2 poin menyelisihi Bible. Padahal Saulus ya, nama Paulus sebelum bertobat itu disebut sebagai nabi dan pengajar. Saulus itu nama dia sebelum bertobat. Saulus itu nama dia sebelum bertaubat. Paulus setelah dia bertobat kan gitu kan. Iya benar. Apakah 2 nama ini 2 orang yang beda? Tidak, satu. Nah, sama kan? Apa bedanya Paulus sama Saulus? Berarti nggak ada. Paulus maupun Saulus itu disebut sebagai nabi dan pengajar. Itu abang baca 1 ayat, maunya semuanya dari Kisah Rasul. Mau gitu abang baca Deuterokanonika Katolik pun bang, yang 73 kitab, nggak akan hilang kata nabi di sini abangku. Iya, nggak akan hilang. Itu maksud saya bang, poin-poin yang Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3 itu bukan dikatakan itu poinnya di situ dia bang. Itu maksud saya. Alamak.
Betul yang dibilang Bang Noel itu. Kalian kalau baca Alkitab Ih, yang satu suka-suka ayat, kalian, baca- suka-suka. Kau jangan berlindung sama si Noel, Jonathan. Kau jangan berlindung sama Noel. Pertanyaannya, kalau tidak kau akui Saulus itu nabi, siapa di antara 5 itu nabi? Siapa dari antara kalian itu? Bukan satu nabi ditulis di situ. Dengar ya, di situ nabi-nabi ada 2 kata, nabi-nabi. Dengar ya, nabi-nabi. Siapa di situ di antara 5 itu nabi-nabi? Bang Noel, Bang Yonatan, aku nggak bisa keras-keras. Yang ku tahu, Iya, aman, kisah Bang. kisah para rasul ini kan ditulis oleh Lukas. Ya, yang ku tahu ditulis oleh Lukas. Yang ku tahu, Lukas menuliskan bahwa kelima nama di kisah para rasul 13:1 ini adalah nabi dan pengajar. Catat ya, ada 2 gelar, nabi dan pengajar. Sekarang siapa yang harus kupercaya? Lukas atau kalian berdua? Percaya Allahmu sendiri. Enggak. Sekarang yang bisa kupegang perkataannya itu Lukas atau kalian berdua? Di Lukas dalam mengatakan Lukas, Saulus. apa rupanya dibilangnya Bang? Dalam Lukas Bang. Kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Lukas menyatakan bahwa Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus itu adalah nabi. Kalian bilang tidak. Yang saya Sekarang siapa tahu, yang harus? yang saya tahu Bang ya, ini yang saya tahu, yang buat